Halo Sobat Traveler semua, ketemu lagi bareng aku Yulia. Jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa hal dan juga informasi mengenai apa saja yang patut kita waspadai ketika kita berwisata di pantai beserta penanganannya. Nah, yang pertama itu ada ombak yang berbentuk kotak seperti catur. Jadi ombak ini terbentuk karena adanya persimpangan antara dua lautan yang berbeda. Karena ombak ini mampu membalikan kapal yang berukuran besar, jadi sobat traveler semua harus berhati-hati ketika melihat area laut atau pantai itu berbentuk kotak. Nah, kemudian air laut yang tiba-tiba berubah menjadi warna pink atau kemerahan. Air laut yang tiba-tiba berubah menjadi warna merah ini diakibatkan oleh adanya alga merah yang naik ke permukaan. Saat menyentuh kulit, maka akan menyebabkan iritasi pada kulit. Dan selanjutnya, yaitu ada rip current. Rip current merupakan arus balik yang terbentuk akibat arus datang tegak lurus dari garis pantai yang menemui garis pantai yang melengkung. Ombak ini dapat menyeret orang ke tengah lautan meskipun ombaknya terlihat tenang. Jadi seperti yang ada di video, ombak ini terlihat tenang tapi bisa menenggelamkan seseorang. Nah, karena itu sobat traveler semua harus tetap berhati-hati ketika berenang di pantai. Kemudian ada beberapa hal mengenai binatang-binatang laut yang harus kita waspadai juga. Yang pertama yaitu ada ikan batu. Jadi ikan ini tinggal di perairan dangkal yang mendekati pantai. Karena bentuknya seperti batu, maka banyak sekali wisatawan yang terkecoh karena bentuknya mirip sekali dengan batu. Nah, sobat semua harus berhati-hati karena jika terkena racun ikan batu ini bisa menyebabkan syok, kelumpuhan, bahkan hingga kematian. Nah, untuk cara mengobatinya yaitu dengan merendam bagian yang terkena sengatan ikan batu ini dengan air hangat yang suhunya kira-kira 45 derajat Celcius selama 30-90 menit. Kemudian hewan berikutnya yaitu ada bulu babi atau landak laut. Sekali terinjak, durinya ini akan langsung tertancap di kaki yang menyebabkan luka. Nah, binatang ini juga salah satu binatang yang cukup bahaya jika mengenai tubuh kita saat kita berenang di laut. Nah, penanganannya yaitu dengan mengeluarkan patahan duri yang tertancap di kulit menggunakan pinset bersih. Kemudian setelah duri dikeluarkan sepenuhnya, bersihkan area yang luka menggunakan air hangat dan sabun. Jika duri tidak tercabut sepenuhnya, luka sengatan bisa meradang hingga menyebabkan nyeri sendi dan otot. Untuk membantu mengurangi rasa sakit itu, kita bisa mengonsumsi obat penghilang rasa sakit seperti paracetamol dan juga obat lainnya. Kemudian binatang selanjutnya itu ada ubur-ubur api. Nah, ubur-ubur api ini sangat berbahaya karena sengatannya ini menyebabkan kulit terbakar dan juga demam. Selain itu, sengatannya juga dapat mengganggu fungsi jantung dan paru-paru yang tentunya sangat berbahaya untuk kita semua. Nah, ubur-ubur ini muncul karena adanya anomali di air yang biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga September. Nah, untuk penanganannya yaitu yang pertama, jauhkan korban dari area laut. Kemudian basuh areanya yang terkena sengatan dengan air cuka atau asam asetat untuk menonaktifkan sel nematosid dan menghentikan aliran racun. Kemudian, lepaskan tentakel yang menempel di kulit secara perlahan sambil terus membasuh area sengatan dengan air cuka. Dan jangan lupa juga gunakan sarung tangan plastik atau pinset agar Anda tidak ikut terkena racun dari ubur-ubur ini. Setelah itu, rendam bagian tubuh yang disengat ubur-ubur ke dalam air hangat dengan suhu 45 derajat Celcius selama 40 menit. Dan juga jangan digaruk karena ini akan menyebabkan racun akan cepat menyebar ke seluruh permukaan tubuh. Nah, selain itu, ketika kita berwisata di pantai, kita juga harus waspada dengan adanya tanda-tanda dari tsunami. Nah, tanda-tanda dari tsunami ini seperti apa sih? Jadi tanda-tanda dari adanya tsunami ini yaitu yang pertama, air laut yang tiba-tiba menjadi surut, kemudian ikan-ikan yang mulai menepi ke daratan, dan burung-burung yang mulai pergi meninggalkan area laut atau pantai.
Nah, di saat itulah kita harus segera berlindung ke tempat yang lebih tinggi dan menjauh dari area pantai supaya kita tidak terkena dari dampak tsunami ini. Ya, jadi itulah beberapa hal yang patut kita waspadai ketika kita akan berlibur ke pantai. Dan jangan lupa untuk sobat traveler semua, ketika kita akan ke pantai, jangan lupa untuk gunakan sunscreen atau sunblock, topi, kacamata, dan juga pakaian berenang. Dan kalau kita tidak bisa berenang, sebaiknya kita menggunakan pelampung atau menggunakan ban karet untuk melakukan perlindungan diri, dan juga tetap patuhi protokol maupun rambu-rambu yang ada di lokasi wisata tersebut. Terima kasih.